membuat Bedoyo itu ya pertama kali malahan terkejut. Terkejut tapi ya sama deg-degan ya. Karena ya Bedoyo itu tidak gampang dan juga tidak semua orang bisa. Jadi saya juga agak terkejut dan juga tapi juga ada rasa bangganya ya. Tapi ya itu terkejut dan takut kalau nanti tidak bisa. Tapi ya bagaimana lagi karena ini dawuh dalem saya mesti harus juga berusaha dengan sangat untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan pada saya. Dan ya, membuat Bedoyo ini ya tidak gampang tapi juga saya berusaha dengan sangat supaya bisa apa yang saya aturkan, saya buatkan Bedoyo ini bisa diterima oleh beliau. Tapi nanti nganunya sindenannya cekap apa enggak untuk menceritakan itu. Jadi dalam satu rakit misalnya mau 2 itu. Oke, monggo berikutnya. Mendapatkan dawuh untuk membuat ini kita juga satu memang tergerak bagaimana kita harus mewujudkan. Nah, untuk itu kita kan juga harus memikirkan kembali sebetulnya bentuk Bedoyo itu yang seperti apa. Dan kebetulan juga harus memikirkan bahwa suasana yang seperti apa yang kersake oleh Ngarsa Dalem. Nah, itu Ngarsa Dalem sangat spesifik. Gambarnya itu dibikin. Nah, nanti cara kemarin kan ada beberapa kali kalau Ngarsa Dalem membikanya waktu itu kalau yang keris kan tidak masalah. Sebagai seorang abdi dalem mendapat perintah dari raja itu mesti bangga banget. Terus kemudian setelah bangga terpikir, wah ini kok tak piye kayak apa ya ini itu, terus sudah mikir teknis. Iya. Tidak masalah. Bayangan saya posisi seperti ininya itu adalah pada saat Arjuna Jumeneng Prabu Kaliti. Nah itu bayangan saya. Yang pertama kali saya rasakan pasti adalah bangga. Kesempatan seperti ini bagi saya ini baru pertama kali. Di awal itu ada muncul rasa ragu karena apakah saya bisa menerjemahkan seperti apa yang Ngarsa Dalem dawuhaken itu. Jadi apakah saya bisa menjawab, menginterpretasi dan menerjemahkan ide yang Ngarsa Dalem susun itu. Jujur aja pertama sangat kaget, sangat shock karena pengalaman itu nggak sering dilakukan oleh saya khususnya itu. Tapi ini sebuah tanggung jawab, saya mencoba untuk melakukan yang terbaik khususnya untuk keraton. Jadi saya malah pertama kali saya cari adalah langsung ke Kanjeng Pangeran khususnya. Lalu apa yang harus saya lakukan karena untuk memimpro di keraton ya baru sekali ini. Nah, kenapa kemarin saya tidak jadwalkan? Karena saya berpikir awal Desember itu sudah bisa masuk ke keraton, tetapi saya berpikir ketika sudah masuk keraton itu minggu-minggu pertama masih Aji Soko, saya berpikir itu masih crowded sekali untuk berhubungan dengan bongso karena pengrawitnya juga pasti ya Aji Soko, ya Lambang Sari, ya kemungkinan bertumpuk gitu. Ya, menggambarkan itu loh. Nek sing kok masuk pati itu rada lumayan. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena itu diberikan khusus beliau menulis dengan tangan diberikan pada saya
yang namanya Serat Lenggaing Harjuno. Itu di situ sudah terjemahkan atau ditulis bagaimana isi daripada Bedoyo itu. Jadi yang kita harus bisa itu menerjemahkan isi daripada Bedoyo itu, dan juga harus memberikan pola lantai yang sesuai dengan apa yang ada di dalam cerita itu. Kalau di dalam Bedoyo Mintorogo ini yang diutamakan itu Harjuno menjadi seorang satria sejati yang sudah mendapat banyak sekali pusaka-pusaka dari dewa supaya bisa menjadi satria sejati itu. Jadi di situ yang saya anukan di dalam pola lantainya saya visualkan sebagai bentuk keris, bentuk panah, dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan pusaka-pusaka yang ada. Dan juga karena Bedoyo itu juga harus ada isinya yang ada lafdannya, ada perang, ada itu juga harus ada. Jadi di situ juga saya angankan ada lafdan, ada perang dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga tidak semuanya sebetulnya, tapi 8 itu sangat berarti. Itu pun juga berpengaruh pada Ngerso Dalem atau mungkin Kantheng Noto ngerti mungkin penarinya 8 saja gimana. Nah, nanti yang satu Janokonya di mana? Artinya kan 8 talon yang menghadapi Arjuna, mestinya kan juga Arjuna diikut sertakan, malah itu menjadi nari yang pokok. Jadi kan tetap 9. Dan konsep Bedoyo yang 9 itu yang sangat kuat untuk harus kita pertahankan. Ya, yang pertama mencocokkan interpretasi dulu. Ini Kerso Dalem itu apa? Nah, terus mencari bentuk-bentuk gerak yang sesuai dengan isi yang dipun kersakan itu apa? Kecocokannya dengan gending itu agak sulit. Ya. Menyamakan persepsi itu menurut saya menjadi lebih sulit. Menyamakan persepsi, menginterpretasikan dari apa yang tulisan Ngerso itu menurut saya menjadi lebih sulit daripada untuk sekedar mencari jadwal latihan. Memaknainya kalau surat dari Ngerso Dalem itu ya berkali-kali dibaca, kadang-kadang ya baca sekali itu belum jelas, baca kedua kali, ketiga. Nah, lalu baru beberapa kali itu baru kersonya gini. Kersanipun ngaten Mbak dengan teman-teman, dengan Bu Kata dan Bu Marto, ini kersonya mungkin begini, mungkin begini. Jadi semacam kita diskusi menginterpretasi Kerso Dalem. Nah, dari ini diskusi ini ya kadang-kadang kami bertiga kan kadang berbeda pendapat tentang memaknai itu kadang-kadang berbeda. Tapi ya setelah dengan akhirnya oh ya sudahlah gitu. Ternyata ini Yayasan Enggal dari Ngerso Dalem yang ke-10 dan bukan tarian yang sudah ada. Ternyata harus melewati proses pembuatan. Pembuatannya pun tidak lalu hanya sebentar, butuh waktu yang lama. Lalu nanti dengan adanya presentasi dengan Ngerso Dalem langsung. Nah, itu yang membuat saya semakin wow sekali. Jadi ternyata ayahan ini tidak seperti ayahan biasanya gitu, dan ini benar-benar luar biasa menurut saya. Bantuan sangat berperan sekali. Bantuan gending atau vokal atau kondo misalnya itu sangat membantu sekali untuk bisa mengerti, oh ini gembira, oh ini baru sedih, oh ini marah, perang, itu dari cakepan yang ada di dalam gending-gendingnya itu.
Ngajeng tuh nang. Iya. Sabti. Dengan berbicara bahasa Jawa lalu dengan pemucal sepuh itu akhirnya menjadi sebuah tuntutan gitu. Dan entah kenapa bukan suatu hal yang membuat saya jadi malu gitu, enggak. Jadi ternyata ya dengan berbahasa Jawa kemungkinan terap sikap itu juga akhirnya bisa menunjukkan cara kita menyampaikan itu dengan bahasa Jawa gitu. Jadi ya alhamdulillah aja sakit basa Jawa. Dan bahasa Jawa yang ada di keraton kan cukup berbeda ya dengan bahasa Jawa di luar, istilahnya bagongan ya. Nah itu juga kadang membuat saya menjadi kesulitan menyampaikan kepada para pemucal. Akhirnya ya bahasa bagongan itu ya saya sampaikan kalau di sini aja gitu. Tapi kalau di luaran ya saya bahasanya bahasa Jawa biasa, ngoko alus, kromo alus, dan tetap bercampur dengan bahasa Indonesia. Gitu. Sebelumnya pun saya tetap berdoa, ya Allah semoga tidak ada revisi, karena ketika ada revisi itu kan artinya kita harus proses dari awal, harus dengan garingan dulu, lalu mencocokkan dengan musiknya, lalu presentasi kembali. Nah itu yang hal-hal buruk yang sudah terbayang di benak saya tuh, tapi tetap saya tutupi dengan hal baik yang ayolah bismillah, bismillah, pasti bisa, artinya lancar, semua akan lancar dan masuk dalam pasti remen, kayak gitu. Artinya ditutupi dengan rasa-rasa itu gitu loh.
Tetapi kemarin ketika sudah presentasi dan ngerso dalam sangat remen dan langsung tanpa ada revisi itu sangat bahagia luar biasa. Dan artinya tapi titik puncak suksesnya belum selesai ya. Artinya sudah setengah aman, artinya yang setengah lagi belum aman karena masih harus mempresentasikan benar-benar di tinggalan Jumenengan itu dengan kostum yang baru juga, dengan pesanan dari requestnya beliau gitu. Jadi nah itu masih separuh jalan menurut saya, tapi tetap menurut saya lancar, tidak ada halangan, itu sudah alhamdulillah sekali. Dalam nikah terus sakit ningali geladikan apa ya, presentasi gladi pertama. Mula puas, boten wonten ingkang perlu dipun kirani, margi mun kirani mangke boten cakep. Mangke sedaya poniwai. Terus cekap 50 menit. Peminten cukup. Hanya mangke nanti pada waktu pentas di Bangsal Tentono mungkinipun badhe majeng nesep nilai boten saking Probayeksa sing tadi nyelak wonten Bangsal Tentono terus boten kita Pinten nika cekap boten perlu wonten ingkang pun ewahi. Monggo mangke sinten ingkang badhe sesuk pinten para guru ingkang kawogan ingkang saged nindakaken pinten-pinten mangke wonten bulan April. Tanggalipun mangke awal maupun pertengahan dari mangertos. Monggo mangke pun tindakaken mawon mangke sinten ingkang badhe beksa margi anak-anak sampun boten kepareng juga. Terus wonten anak-anak alih terus sampun agung-agung. Monggo para sedaya sinten ingkang badhe dipun dawuhi tindakan beksa monggo mengaken. Dewa menika anak-anak berusaha. Kalau berdebat, dikek hari. Kalau kita di kemauan, Mas Noto ya, tidak ada. Kalau kita di kemauan, ingkang perlu, monggo latihanipun mawon. Matur nuwun sangat. Sugeng dalu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun bareng.
menari itu kan ungkapan dari hatinya untuk menunjukkan sesuatu. Ini yang saya maksud gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dibalik, bahwa kita melihat anak-anak sekarang belajar menari, kan terutama dari geraknya seperti apa. Gitu. Jadi akhirnya yang bergerak ya hanya badannya saja. Nah, padahal menari itu mestinya geraknya itu terungkap karena dorongan hatinya. Menari itu adalah doa. Jadi bagaimana saya memohon kepada Tuhan atau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan itu dengan menari. Kondisi sekarang yang itu belum pernah ada di Bedoyo sebelumnya. Jadi duduk itu yang sudah hanya maksimal 2. Nah, sekarang ada 4. Lalu secara teknis ya karena dedamelnya juga banyak, ceritanya juga banyak, sementara durasinya tidak sepanjang yang sudah pernah ada, ya kami sesuaikan supaya esensinya tidak tertinggal, tidak meninggalkan kaidah atau norma Bedoyo yang ada. Terus apik ngajeng enggal balik. Apik ngajeng nanti akan ke sana. Sewiji greget sengguh ora mingkuh 4 filosofi joget Mataram itu yang dianukan oleh HB1 dulu itu. Yang generasi muda itu nanti lama-lama kalau dia sudah betul-betul menari dengan hatinya, dia akan pasti tahu bahwa ternyata belajar menari itu begitu pentingnya. Itu akan berpengaruh di dalam kehidupan juga. Mencari makna-maknanya apa, itu bukan sekedar aku son juga dulu so ini, ya itu bagus juga sekedar hobi itu, tapi juga kan lebih bagus ya main hobi nih terus ngerti ya itu lengkap. Bedoyo Mintorogo ini yasan dalem enggal. Bedoyo ini diilhami oleh serat Lenggahing Harjuno, di mana di sini menceritakan bagaimana sosok Harjuno atau Mintorogo sebagai sosok kesatria sejati. Kami harus memperhatikan keseimbangan juga, memperhatikan kekuatan juga untuk berubah-ubah formasi, karena setiap formasi itu menceritakan bagaimana perjalanan Harjuno menemukan atau memperoleh pusoko yang disimbolkan dari simbol di sini, di mana disimbolkan
istri-istri Arjuno yang membawa pusaka-pusaka tersebut. Bercerita tentang Raden Harjuno yang sedang bertapa, dan dalam proses pertapaannya ini mengalami banyak cobaan. Dan filosofi yang diambil dari Bedoyo ini adalah bagaimana manusia itu bisa menghadapi hawa dan nafsu. Di Bedoyo Mintorogo ini ada 9 penari, di mana salah satunya itu berperan sebagai Raden Harjuno. Lalu 8 orang lainnya itu sebagai istri-istri dari Harjuno. Nah, 8 istri ini itu menggambarkan sifat-sifat kesatria dari Harjuno itu sendiri. Di sini saya berperan sebagai Larasati, di mana Larasati itu merupakan simbol dari penyatuan cipta rasa dan karsa, di mana maksudnya adalah dalam hidup itu bersatu cipta rasa dan karsa sehingga menjadi selaras. Pertapaan dari Raden Harjuno yang memiliki banyak cobaan, namun akhirnya berhasil dan mendapatkan anugerah dari Bathara Guru. Anugerah itu berupa 8 senjata yang dilambangkan dengan 8 istri yang membawa masing-masing senjata. Saya berperan menjadi Dresonolo. Dresonolo ini memiliki makna ketajaman batin, dan senjata dari Dresonolo ini bernama keris lar ngantap yang memiliki makna lurus, suci, dan dapat mengendalikan ego. Untuk beda dari Bedoyo yang lainnya, biasanya Bedoyo yang lainnya itu tokoh sentralnya itu akan disimbolkan melalui gerakan dari Batak dan Endel. Nah, dalam Bedoyo Mintorogo ini yang jadi pusat tokohnya untuk posisi Jonggo untuk memerankan Arjuno. Yang kebetulan dalam Bedoyo ini saya mendapat kepercayaan untuk memerankan Arjuno di posisi Jonggo. Nah, ajaran-ajaran kesatria dan sifat-sifat kesatria ini disimbolkan melalui anugerah pusaka-pusaka dari istri-istrinya Arjuno. Harus ya trep gitu. Terus kan juga sambil ngemong yang jadi istri-istrinya juga, dan nantinya dari perpindahan pola lantai itu kan tentunya akan menguras energi. Yang nantinya masih ada adegan di Monggang itu udah pasti biasanya udah ngos-ngosan, udah kehabisan energi. Ya, tantangan yang paling berat menurut saya ketika menarikan Bedoyo itu adalah bagaimana saling ngomong, saling peka antara satu penari dan penari lainnya. Karena dalam tari Bedoyo itu kita harus melawan ego kita masing-masing, jadi tidak boleh egois, jadi harus saling mengerti satu sama lain. Sebagai contoh seperti ada namanya sipatan, itu harus menyamakan letak antara saya dan yang ada di depan saya atau di samping kanan kiri saya gitu. Terdapat banyak rakit gelar. Biasanya rata-rata di tari Bedoyo itu hanya ada 1 rakit gelar yang lalu tokohnya itu diperankan oleh Batak dan Endel. Nah, kalau di Bedoyo Mintorogo ini setiap istri itu memiliki rakit gelarnya masing-masing gitu. Jadi yang unik adalah di Bedoyo Mintorogo ini memiliki banyak rakit gelar gitu. Untuk pola lantai, menurut saya ada yang paling menarik, yaitu di pola lantai saat matahari. Pola lantai matahari, karena di pola lantai matahari itu di tari Bedoyo lain itu belum ada. Salah satu yang saya perankan menjadi Manuhoro. Manuhoro itu memiliki pusaka yang bernama
Pusaka Agnirastro yang melambangkan kesetiaan jiwa. Ketika saya pentas di dalam negeri, itu kan banyak orang melihat itu sambil omong-omongan, sambil suasana yang tidak tenang. Tapi ketika di luar negeri itu orang akan tidak berbicara dan dia akan menikmati dengan sepenuh hati. Nggak mikir siapa yang lihat, nggak mikir siapa yang aku di potret apa ora, aku di film apa ora, nggak mikir itu. Pokoknya aku joget seapi-apiku, seapi-apike, dan juga harus tetap sesuai dengan irama, sesuai dengan apalan, dan sesuai apa yang saya perankan. Pokoknya wis ora mikir njobo. Budaya kita tetap harus kita tahu, paling tidak kita harus tahu. Syukur kita bisa menjaga, syukur kita bisa melestarikan, dan jangan sampai mandek. Harus diuri-uri budaya Jawa. Thank you.